الحمد لله فاتح البركات لمن توجه لجنابه ومجزل الهبات لمن وقف بأعتابه تعرف إلى عباده بنعمه فعرفوه وأحب أهل موده فأحبوه غمر بوجوده الباب المتعرضين لنفحاته فأمست مخضرة بعشب فضله مصرة بزهر هباته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'du. Para habaib, para alimul ulama, seluruh hadirin dan seluruh pejabat pemerintahan yang hadir pula di tempat ini yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Tidak ada yang mengundang kita ke tempat ini, baik yang ada di tempat ini ataupun yang sedang duduk di luar, yang mungkin sudah sejak beberapa jam yang lalu telah duduk dengan khusyuk untuk mengikuti acara ini. Ketahuilah, siapapun kita dan dimanapun saat ini kita duduk, kita semuanya mendapatkan undangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengundang kita ke tempat ini, mengizinkan kita untuk menyebut namanya, mengizinkan kita untuk mengenangnya, mengizinkan kita untuk bersalawat pada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengizinkan kita untuk menyebut nama manusia-manusia yang apabila disebut akan turun rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nama manusia yang apabila disebut Allah meridhai manusia tersebut dan meridhai siapapun yang mencintainya. Oleh karena itu, pertemuan semacam ini telah disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Nabi bersabda, la yab'atsanallahu aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhihimun nur ala manabiril lu'lu yaghbituhumun nas laisu bi anbiya wala syuhada. Sungguh nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan sekelompok kaum di hari kiamat. Wajah mereka penuh dengan cahaya, mereka di atas mimbar-mimbar dari mutiara yang sangat indah. Maka semua yang menyaksikan kelompok tersebut akan merasa iri dengan kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka laisu bi anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi dan mereka bukan pula orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Maka seorang A'rabi yang ketika mendengarkan sabda Nabi tersebut, maka dia berlutut dan berkata, ya Rasulullah, hillahum lana na'rifuhum. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka yang mendapatkan kemuliaan yang luar biasa seperti itu. Maka Nabi pun menjawab, humul mutahabbuna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Min qabail syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah wa yadhkuruna. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berasal dari berbagai macam suku, dari berbagai macam tempat, dan mereka semua berkumpul tujuannya hanya satu, untuk mengenang Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka betul-betul menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala, kita semua yang duduk di tempat ini, kita mencintai Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, bukan karena hartanya, bukan karena apapun yang ada pada diri beliau, tapi kita mencintai beliau karena kedekatan beliau kepada Allah dan kedekatan beliau pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tergolong orang yang mutahabun fillah, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mungkin dalam suasana yang penuh dengan kekhidmatan dan kehusyuan ini, izinkan kami untuk menjelaskan tentang perjalanan hidup, begitu juga pribadi sosok yang saat ini kita berkumpul karenanya di tempat ini, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau lahir pada hari Jumat 24 Syawal tahun 1259 Hijriah di kota Qasam. Kurang lebih 186 tahun yang lalu beliau lahir. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi terlahir dari kedua orang tua yang saleh dan salihah. Ayah beliau Habib Muhammad bin Husain adalah seorang dai besar yang menjadi mufti madhab Syafi'i fi haramin asyarifain, mufti Hijaz yang ada di masa itu. Sedangkan ibu beliau Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri adalah seorang dai wanita yang gigih untuk menyebarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hababah Alawiyah apabila diceritakan, beliau ketika masuk ke suatu tempat dan di tempat itu ada banyak wanita yang belum sholat, begitu beliau berdakwah di sana, nggak lama 3 shaf sholat para wanita di belakang beliau. Bahkan ada di antara wanita tersebut yang terkadang seumur hidupnya belum pernah sholat. Mereka orang-orang awam yang tinggal di daerah pedalaman jauh dari para ulama, dan tersentuh dakwahnya Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Ayah Habib Ali merupakan murid dari seorang ulama yang karyanya kita udah nggak asing lagi. Hampir setiap pondok ataupun majelis membaca kitab Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq karya seorang ulama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Siapa Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Seorang kekasih Allah yang ilmunya luar biasa. Amalnya setiap hari membaca 25.000 kali kalimat ya Allah, 25.000 kali kalimat la ilaha illallah, dan 25.000 kali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat malamnya beliau baca 10 juz Al-Quran. Salat duhanya 8 juz Al-Quran. Itu amalan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dari sosok seperti inilah lahir pendidikan yang luar biasa. Manusia ditarbiyah dan dalam hidupnya yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sangat mencintai murid beliau yang saat ini, yaitu Habib Muhammad bin Husain. Bahkan pernah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau mengatakan, sungguh Muhammad bin Husain adalah seorang yang sangat tulus di dalam berdakwah, dan Allah nanti akan menjadikan bahwasanya keturunan beliau akan menjadi ulama-ulama yang saleh dan ilmunya bermanfaat. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu apabila beliau telah mendapatkan perintah dari gurunya untuk berdakwah, beliau pergi ke satu tempat dan gak pernah berpikir di sana tinggal di mana, ongkosnya gimana, kemudian hidup dari mana. Beliau gak, gurunya perintahkan maka beliau akan datang dan berdakwah. Pernah suatu hari gurunya menyampaikan, Muhammad, pengen balasan apa? Kamu pengen saya beri apa? Maka Habib Muhammad mengatakan, wahai guruku, wahai Habib, gak usah. Allah yang ngasih rezeki aku di tempatku akan juga ngasih rezeki aku di sana. Saya cuma mau berjalan untuk taat kepada Allah Ta'ala, menyenangkan Rasul dan menuruti perintahmu wahai guru. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tumbuh, beliau dididik oleh ayahnya dan juga dididik oleh ibunya. Namun di usia beliau 7 tahun ketika itu, ayah Habib Ali yaitu Habib Muhammad mendapatkan tugas dari gurunya untuk pergi ke Mekah dan untuk berdakwah di sana. Dan gurunya pun menyampaikan, sesungguhnya di wilayah Mekah ketika itu, di wilayah haram makmur, banyak sekali para ulama, banyak sekali majlis-majlis ilmu. Namun di pedalaman-pedalamannya itu banyak orang-orang yang belum mengerti ilmu agama dan tidak tersentuh dakwah. Maka gurunya Habib Muhammad mewasiatkan, kamu pergi ke Mekah dan kamu datangi pedalaman-pedalaman pelosok itu, orang-orang yang nggak kenal dengan agama, nggak kenal dengan Allah, yang nggak tahu caranya sholat, nggak tahu caranya berwudu, maka kamu ajari mereka semuanya ajaran suci Nabi Muhammad SAW. Habib Ali, beliau kemudian tumbuh di dalam didikan ibunya. Sejak kecil Habib Ali sudah ditarbiyah oleh ibunya, nggak salah pilih idola, yang diidolakan orang-orang saleh, yang dibaca, yang dikaji,
kehidupannya para aulia Allah wassalihin. Maka setiap beliau itu melihat ada biografi orang saleh yang bisa ilmunya seperti ini, bisa menghafal sekian kitab, bisa beribadah sekian banyak, dan beliau kagum dengan itu. Maka beliau langsung mendatangi ibunya dan langsung berkata pada ibunya, "Hai ibuku, tolong engkau menghadap kiblat, angkat tanganmu dan doakan putramu Ali bisa seperti orang ini." Yang diminta bukan urusan dunia, yang diminta bukan urusan remeh-temeh, tapi yang diminta adalah urusan makom, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkaca, kira-kira anak kita siapa yang mereka idolakan? Siapa yang selalu menghiasi layar HP anak-anak kita, layar gadget mereka, siapa yang mereka idolakan? Siapa yang mereka ikuti di medsos-medsosnya? Apakah orang-orang yang kalau mereka cintai akan menyebabkan mereka masuk surga? Atau justru waliyadzubillah min dzalik yang bertentangan dengan itu semuanya? Habib Ali sejak kecil mencintai orang-orang soleh. Bahkan beliau pernah mengatakan, usia saya 5 tahun, saya pernah memandang Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Dan beliau itu menyampaikan itu, beliau mengatakan, sampai sekarang wajah itu terekam dalam memori saya bisa mensifatkan dengan jelas tentang beliau. Padahal hanya ketemu sesaat dan ketika itu usianya 5 tahun. Karena kecintaan dan pengaguman kepada kaum solehin yang luar biasa. Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi beliau menghabiskan waktunya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di siang maupun malam beliau berdakwah. Bahkan metode dakwah Habib Muhammad mungkin lebih maju dari kita semuanya. Ini Habib Muhammad punya metode yang luar biasa. Beliau itu dulu mau mendakwahi petani-petani yang ada di ladang. Maka ketika itu beliau bawa muridnya. Ini petani-petani kalau pagi, siang, sore mereka kerja. Kalau malam udah capek, kalau mau diisi pengajian udah nggak bisa. Maka ini Habib Muhammad bin Husain datang bawa muridnya. Muridnya disuruh kerja di ladang, di sawah, maka petaninya disuruh belajar ilmu agama. Sampai petani itu bisa ilmu agama, maka pindah ke tempatnya lain. Seperti itu. Sehingga orang-orang itu dia nggak berat untuk belajar. Kenapa? Karena sekalipun belajar, kerjaannya dia menyelesaikan. Dan bagaimana khidmatnya muridnya Habib Muhammad bin Husain ketika itu, sampai menggantikan tugas petani aja mau, demi agar tersebarnya dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Muhammad bin Husain pun juga pernah suatu ketika beliau duduk bersama dengan 2 sahabat karib beliau, yaitu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan Habib Muhsin bin Alawi As-Sagaf. Maka mereka duduk dan mereka membuat satu perjanjian, bukan kontrak bisnis, kontrak dagang atau kontrak investasi, enggak, bukan itu. Tapi mereka semuanya buat satu perjanjian bahwasanya sisa hidup mereka akan mereka gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saking pentingnya janji mereka ini sampai perjanjian itu diabadikan dan mereka betul-betul semuanya mengabdikan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi beliau ketika mensifatkan ayahnya beliau mengatakan, "Famin walidi muftil Hijazi Muhammadin talaqqaitu rushdi fi suduri wa iradi imamun jalilun qaddasallahu sirrahu lahu da'watul uzma binushin wa irsyadi bihi qad hadal maula minal khalqi ummatan qad ittakabat fil jali khittati ibadi da'aha bilutfin fastajabat li nushihi bisidqin wa ammat hadiral qaumi wal badi ra'ani wa rabbani wa arju baqa'a ma ra'ani li auladi jami'an wa ahfadi." Beliau mensifatkan, dari ayahku Muhammad seorang mufti di Hijaz, aku mendapatkan petunjuk untuk menuntut ilmu dan menyampaikannya. Beliau adalah seorang imam yang agung. Semoga Allah Ta'ala mensucikan siri beliau. Dakwahnya agung dan berisi nasihat dan petunjuk. Melalui beliau Allah memberikan hidayah pada sekelompok manusia yang karena kebodohannya telah menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Da'aha bilutfin fastajabat linushihi bisidqin wa ammat hadiral qaumi wal badi. Dengan lemah lembut beliau berdakwah, maka mereka pun sungguh-sungguh menerima nasihatnya sehingga tersebarlah dakwah ke seluruh penduduk kota bahkan pedalaman-pedalaman. Beliau merawatku dan dengan penuh kasih sayang mendidikku, maka aku berharap
perawatan, perlindungan beliau berikan tetap diberikan kepada putra dan cucu dan kepada kita semuanya dan anak keluarga kita semuanya insyaallah. Di usia Habib Ali ke-17 tahun, maka Habib Ali dipanggil ayahnya untuk ke Mekah. Selama 2 tahun beliau tinggal di sana dan beliau belajar dengan ayahnya langsung dan mendapatkan pendidikan khusus dan juga belajar pula dengan para ulama yang lain seperti Syed Ahmad Zaini Dahlan dan ulama-ulama yang ada di Mekah di saat itu. Habib Ali mengisahkan bahwasanya ketika beliau tinggal di Mekah, maka beliau mendapatkan perhatian yang luar biasa dari ayahnya. Ayahnya hampir-hampir nggak pernah mengizinkan beliau keluar kecuali didampingi oleh ayahnya. Dan apabila Habib Ali di rumah, maka Habib Ali itu kadang bermain. Jadi ayahnya membatasi Habib Ali nggak boleh bermain di luar, tapi ayahnya menjadi teman main dari anaknya. Bahkan ayahnya Habib Muhammad ini mufti, main bola sama anaknya di rumah. Padahal makomnya itu derajatnya seorang mufti. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih penting. Kadang-kadang kita mikir nyenangkan orang di luar sana, tapi kadang-kadang kita nggak peduli dengan perasaan anak kita sendiri. Ini Habib Muhammad Husin mufti main bola sama anaknya. Maka Habib Ali mendapatkan perhatian yang luar biasa. Beliau pernah suatu malam ketika ayahnya itu bangun dari tidurnya untuk melaksanakan ibadah malam, maka ketika itu dilihat Habib Ali, ketika itu Habib Ali itu sedang belajar minhaj bersama dengan saudaranya Habib Husin dan juga Habib Ali bin Ahmad As-Segaf, salah seorang sahabat karib dan akhirnya menjadi ipar beliau. Itu mengkaji minhaj dengan 12 syarahnya di luar kepala. Kemudian Habib Ali menceritakan, kita dulu selama di Mekah, setiap hari sebelum fajar kita lari ke Tan'im, lari-lari kecil ke Tan'im, ambil miqat, kemudian kita umroh. Itu dilakukan setiap hari. Kita kadang-kadang yang umroh setahun sekali, di Mekah 4 hari, umrohnya cuma sekali. Ini Habib Ali di Mekah 2 tahun tinggal di Mekah, tiap hari melaksanakan ibadah umroh. Qabel fajar beliau lari kecil ke Tan'im, ambil miqat, kemudian beliau laksanakan ibadah umroh sampai tuntas dan itu dilaksanakan oleh beliau setiap hari. Kemudian sepulangnya dari Mekah, Habib Ali kemudian berdakwah di kota Siwun dan awal beliau berdakwah ketika itu ada di Masjid Hambal. Kedekatan Habib Ali dengan ibunya itu sungguh menjadi satu kisah yang luar biasa. Habib Ali beliau itu sampai mengatakan, aku ini selama ibuku masih hidup, aku nggak pernah menganggap aku ini punya uang. Semua yang aku miliki itu milik ibuku. Bahkan apabila ibuku akan membawaku ke pasar, ibuku ini akan membawaku ke pasar, kemudian akan menjual aku, dan nanti orang akan bertanya, betulkah engkau budaknya? Maka aku akan mengakui, aku adalah budaknya. Aku siap dijual oleh ibuku. Begitu bakti Habib Ali kepada ibunya. Maka enggak mengherankan apabila suatu ketika Habib Ali yang dari kecil cintanya dengan orang soleh luar biasa, beliau punya satu kegemaran, setiap datang orang soleh ke tempat beliau, maka beliau izin untuk menjamu orang soleh tersebut. Maka suatu ketika datang banyak sekali para habaib, para alimul ulama, dan di situ ada salah seorang musnid yang luar biasa, itu Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi beserta para ulama lain, maka dijamu makan di rumah Habib Ali ketika itu, di rumah ibu beliau. Selesai jamuan makan, tiba-tiba ibunya Habib Ali keluar dengan keinginannya sendiri. Dan secara spontan di hadapan para alimul ulama, para habib, para pembesar yang ada di zaman itu, maka ibunya mengatakan, wahai hadirin sekalian, kujadikan kalian semuanya saksi di hadapan Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku ridho dengan anakku Ali. Saksikanlah, anakku Ali tidak pernah dia melanggar perintahku. Maka ketika itu Habib Ali kemudian berkata, wahai para habaib, wahai hadirin, tolong kalian semua jadi saksi untukku di akhirat nanti, bahwasanya ibuku telah ridho kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, keridhaan Allah terletak dalam keridhaan orang tua. Sungguh beruntung Habib Ali, ibunya secara spontan disaksikan oleh para ulama menyatakan keridhaannya kepada beliau. Lalu tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita ini mendapatkan ridhonya orang tua kita semuanya? Dan di akhir zaman ini sungguh sangat memprihatinkan. Seakan-akan orang tua itu nggak ada harganya di mata anak saat ini.
Dengan tenang anak itu dia sibuk dengan gadgetnya, padahal ketika itu orang tua sedang mengajaknya dia bicara. Orang tua ngajak dia bicara, dia sibuk dengan HP-nya, dia sibuk dengan aktivitas yang lain, padahal orang tua saat itu sedang bicara. Berapa banyak kadang-kadang orang tuanya telepon sengaja nggak diangkat. Dan nggak akan bahagia orang yang nggak bakti sama orang tuanya. Ahli ibadah sekalipun, kalau dia mementingkan istrinya dibandingkan ibunya, celaka. Dan itu terjadi. Lebih mementingkan istri dibandingkan ibu, celaka. Oleh karena itu, mari kita semuanya insya Allah kita jadi orang yang berbakti pada kedua orang tua kita semuanya insya Allah. Nggak ada penyesalan yang lebih besar dibandingkan ketika kita nanti harus menguburkan jenazah orang tua kita. Dan penyesalan yang luar biasa kalau saat itu kita belum mendapatkan keridhoannya. Maka apabila orang tua kita masih hidup, segera kita minta keridhoannya, segera kita bakti, bersimpuhlah di kaki orang tuamu, maka insya Allah akan baik kehidupanmu dunia dan akhirat insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjadi sosok yang diutamakan dan menjadi sosok yang mendapatkan perhatian oleh masyarakat ketika itu. Beliau menghabiskan usianya untuk berdakwah, mengajarkan orang ilmu agama, mengajarkan orang ilmu fikih, ilmu nahwu. Beliau punya pengajian ada di masjid, setiap hari yang datang 400 orang dan semua dijamu makan gitu. Semua dijamu makan sama Habib Ali. Dan Habib Ali di antara kelebihan beliau yang disifatkan oleh orang yang hidup bersama dengan beliau, apabila beliau memberikan nasihat, maka nasihat itu akan menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Apa rahasia di balik ini semuanya? Habib Ali menyampaikan, sungguh tidak pernah aku memberikan nasihat kecuali aku menganggap diriku yang lebih perlu untuk nasihat tersebut, maka nasihat itu aku tujukan pertama kali untuk diriku. Baru setelah itu aku niatkan pula untuk orang lain. Bahkan beliau pun juga menyampaikan, aku sampai zaman sekarang ini nggak pernah ada orang yang datang kepadaku dan mengatakan, wahai Habib, engkau punya aib ini, aibmu ini, aibmu ini, istighfarlah, bertobatlah. Tapi beliau, kenapa nggak ada orang nasihatin aku? Kenapa nggak ada orang yang negur aku? Demi Allah, kalau ada orang datang menyampaikan kepadaku aibku, itu lebih aku senangi dibandingkan dia memberikan apapun juga untukku. Hadirin yang dimuliakan Allah, Habib Ali nggak ada yang datang nyebutkan aibnya karena orang hampir nggak ngelihat. Rahmahnya luar biasa, dermawannya luar biasa. Beliau pernah menanggung satu kota Siwon ketika masa paceklik 3 bulan, hidupnya ditanggung sama Habib Ali. Dermawannya seperti itu, siapa orang mau mencelah? Bahkan Habib Ali sekalipun ada 1-2 orang memusuhi beliau, namun beliau nggak pernah membalas permusuhan dengan permusuhan. Bahkan beliau cita-cita dakwahnya, beliau mengatakan cita-cita dakwahku cuma satu, saya ingin orang yang ada di zamanku semoga nggak ada yang diadab oleh Allah Ta'ala. Saya ingin sebanyak mungkin orang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip dakwah Habib Ali. Dan itu beliau buktikan. Setiap beliau itu akan tidur, maka Habib Ali mengatakan, ya Allah, aku maafkan semua orang yang berbuat kesalahan kepadaku. Setiap akan tidur, maafkan kesalahan orang lain, maafkan orang yang jahat pada beliau, maafkan orang yang menzalimi beliau, maafkan orang yang berbuat yang tidak baik kepada beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitulah amaliyah daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di antara ibadah beliau di Masjid Hambal, beliau mengatakan, sewaktu saya menjadi imam, maka dalam sholat tarawih, beliau membaca Al-Quran 10 juz. Baca Al-Quran 10 juz, dan kurang lebih setiap 3 hari sekali beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Dan Habib Ali pula juga terlibat dalam berbagai macam kegiatan kemasyarakatan, mendamaikan orang yang berselisih, membantu orang yang kesusahan. Dan di usia beliau ketika itu usia 37 tahun, maka beliau membangun Ribat dan juga beliau membangun Masjid Ar-Riyad. Kemudian Masjid Ribat tersebut menjadi tempat yang pertama kali pondok pesantren yang ada di Hadramut ketika itu.
Pondok pesantren pertama kali ada di Hadramut, maka itu ada di Sewun, dan ketika itu dibangun oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan semua santri yang ada di situ, kehidupannya beliau jamin. Sandang, pangan, papan, semuanya ketika itu. Dan usia beliau 44 tahun, Habib Ali kemudian mendirikan Masjid Ar-Riyad. Dan ketika itu beliau mendakwahkan agar orang mencintai Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Habib Ali mendapatkan gelar Hamilu Liwa'i Mahabbatil Muhammadiyah, pemegang bendera cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali syair-syair beliau yang berisi pujian-pujian yang sangat indah untuk Rasulullah SAW. Dan puncaknya kecintaan beliau menggubah maulid yang sampai saat ini maulid pun itu tersebar, yaitu Maulid Simtud Duror. Begitu Maulid Simtud Duror digubah oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maka maulid ini menjadi salah satu maulid yang akhirnya dibaca di mana-mana, baik dibaca di Hadramut dan dibaca di negara-negara yang lain, dan juga sudah tidak asing di negara Indonesia yang kita cintai ini. Hampir-hampir setiap majelis maulid itu membaca kitab Maulid Simtud Duror yang berisi ekspresi kecintaan Habib Ali kepada Rasulullah SAW. Habib Ali punya hubungan yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Gak terhitung udah berapa kali beliau mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan beliau pun juga mendapatkan keistimewaan sebagaimana yang pernah Nabi sampaikan dalam sabdanya, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah, atau kama qala. Sungguh orang yang menyaksikanku dalam mimpinya, maka dia akan bertemu aku dalam keadaan terjaga. Maka Habib Ali di usia mudanya beliau sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam keadaan terjaga. Gak cukup itu, sekian banyak orang yang hidup di zamannya Habib Ali, ketika itu mereka bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan orang-orang itu bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Maka Nabi menjawab, putraku Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena ada seseorang dari Maghrib, dari Maroko, 3 hari berturut-turut mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, mimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan menanyakan hal yang sama, dan jawabannya pun juga sama. Siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah di zaman ini? Maka Nabi menjawab, putraku Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga hubungan erat antara Habib Ali dengan Nabi Muhammad SAW ini menjadi sebab dalam Maulid Simtud Duror itu, di situ ada keberkahan yang menjadikan siapapun yang membacanya, mengkajinya akan tersambungkan dengan Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, 4 tahun sebelum wafat beliau, istri beliau wafat, itu Hababah Fatimah binti Muhammad bin Sekaf Mulakhilah. Terlebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Ketika mendengar berita wafatnya istrinya tersebut, maka Habib Ali istirja dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk menyampaikan kita ini adalah hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak melakukan apapun terhadap kita sesuai dengan kehendaknya. Allah yang memberi, Allah pula yang akan mengambil. Semoga Allah mengampuni, memaafkan dan meridhai istriku. Dan di antara salah satu yang Habib Ali sampaikan tentang istri beliau menyampaikan bahwasanya beliau meminta semua yang hadir untuk menyampaikan, ya wahai semua yang hadir, saksikanlah bahwasanya aku ridho kepada istriku. Semua yang hadir yang ada di tempat itu, Habib Ali menyampaikan, saksikanlah bahwasanya aku ridho kepada istriku dan aku telah memaafkan semua kesalahannya. Istriku alhamdulillah telah hidup bersamaku selama 40 tahun, sekalipun tidak pernah membuat aku bersedih. Dia melayaniku tidak menganggap dirinya istri, namun melayaniku seperti menganggap dirinya itu pelayan. Dan melayani semua tamu-tamuku dan semua murid-muridku dengan akhlak yang mulia, sehingga tidak ada satupun yang kecewa kepada istriku. Dan akhirnya hari ini semua mata pun menangisi kepergiannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, 4 tahun kemudian setelah melaksanakan tugasnya dengan baik, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari Ahad 20 Rabiul Akhir tahun 1333 Hijriah,
Habib Ali meninggalkan dunia yang fana ini menuju rahmat Allah Ta'ala. Maka kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan balasan sebaik-baiknya pada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali meninggalkan 4 orang putra dan seorang putri. Di antara putra Habib Ali adalah yang makamnya terletak di masjid ini, yaitu Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, putra bungsu dari Habib Ali. Habib Alawi lah yang membangun masjid ini, kemudian yang pertama kali mengadakan acara haul di tempat ini. Dan kita semua yang saat ini berkumpul di sini, kita semua mendapatkan keberkahannya Habib Alawi pula. Karena beliaulah yang merintis dan yang pertama kali mengadakan acara haul di tempat ini. Habib Alawi menjalani kehidupannya juga dengan cara hidup yang sama seperti ayahnya, yaitu beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ngajak orang untuk kenal dengan Allah, mengajarkan ilmu agama, melayani masyarakat, mendoakan siapapun yang sakit, mengajak orang untuk berakhlak yang mulia. Dan Habib Alawi wafat di dalam perjalanan beliau ke kota Palembang. Dan itu satu, beliau akan menghadiri acara pernikahan, sekalipun dalam keadaan fisik beliau yang sudah lemah. Ketika beliau berangkat, beliau menyatakan, saya ingin berangkat karena saya ingin menyenangkan hati orang lain. Maka Habib Alawi wafat di Palembang, dan atas wasiatnya beliau dimakamkan ada di Masjid Riyadh. Dan setelah Habib Alawi dilanjutkan perjuangan dakwah tersebut dengan jalan yang sama dengan para pendahulunya yang tidak bergeser sedikit pun, yaitu Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi. Semua kegiatan yang telah dirintis, yang telah dilakukan oleh ayahnya dan kakeknya, maka beliau lakukan pula. Ada banyak mungkin yang hadir di sini yang sempat memandang wajah Habib Anis, betapa wajah yang penuh senyum, wajah yang teduh, dan mungkin banyak yang sudah. Anis bin Alawi Al-Habsyi ketika beliau membangun ini dalam kondisi seperti ini, ketika itu beliau tidak mengirimkan proposal kemanapun juga. Maka ada orang yang mempertanyakan, Habib, apa mungkin bangunan ini jadi? Maka beliau pun menjawab bahwa saya nggak takut karena saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas keyakinan beliau, dan kita menyaksikan bangunan ini telah berdiri, dan sampai sekarang majlis yang beliau makmurkan, sekarang pula kita berada di tempat ini dan kita ikut pula untuk memakmurkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita semua sudah berkumpul di tempat ini. Insya Allah kita nggak akan pulang dengan tangan hampa. Suatu hari ada murid Habib Ali yang dia merasa dirinya udah maksimal beribadah, namun belum mendapatkan hasil apapun juga, sehingga kemudian mengirimkan bait syair kepada gurunya Habib Ali. Qulul ladzi yarjuna fadlaka umtiru maka nabarkuka khullaban illa ma'i. Ya Allah, setiap orang yang mengharapkan anugerahmu, pasti dia akan mendapatkan hujan anugerahmu. Sesungguhnya anugerahmu meliputi semuanya, namun untuk aku hanya ada suara-suara petir, namun gak pernah turun hujan. Maka ketika Habib Ali mendapatkan bait syair dari muridnya tersebut, beliau mengatakan, wahai muridku, wahai putraku, gak seperti itu caranya bermuamalah dengan Allah. Maka beliau pun juga menjawab dengan bait-bait syair yang panjang dan cukup indah. Ya nafsu in lam tasfari la tazza'i wa ila mawaidi judi maulaki ihra'i wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullamat ma'i ila an qal hasyal karimu yarudduhum atsya wa qad waradu wa aslul jud min dzal manba'i. Kulul ladzi yarjuna fadlaka umtiru hasyaka ayyabqa hasyiman marba'i. Habib Ali menjawab, wahai jiwa, jika engkau belum mendapatkan apa yang engkau inginkan, jangan pernah bersedih. Teruslah engkau bergegas untuk menyambut hidangan anugerah dari Tuhanmu Allah. Ketahuilah, jika suatu hal yang engkau cita-citakan itu tertunda, tidak segera Allah berikan, ketahuilah di dalam penundaan tersebut terdapat banyak kebaikan, dan mungkin engkau akan bisa mendapat lebih daripada yang kau harapkan. Sesungguhnya mustahil Al-Karim, Allah yang maha dermawan, yarudduhum atsya, memulangkan kita semuanya dalam keadaan haus. Waqad warudu, dan kita telah mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aslul jud min dal mambai, dan sumber kedermawanan sumbernya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang
yang mengharapkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin dia kosong daripada cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di tempat ini kita memohon berkat, ya Allah, berkat kekasih-Mu tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkat para kewali-Mu, para kekasih-Mu, yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya Rabb, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya, tutupilah aib-aib kami semuanya, bersihkan hati kami semuanya, lindungi kami dari segala macam bencana, selamatkan kami dari akidah yang sesat, kembalikan kami ke jalan salaf-salaf kami. Ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami, panjangkanlah usia kami dan usia guru-guru kami dan para ulama kami semuanya. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, kami semuanya hanya bisa mengharap kepadamu. Ya Rabb, pulangkan kami, datangkan kami ke tempat ini di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Ya Rabb, ya Allah, kabulkanlah permohonan siapapun yang berdoa di tempat ini, kabulkanlah semua yang sudah hadir di tempat ini, kabulkanlah siapapun yang telah duduk dan bersama dengan kita di tempat ini. Ya Rabb, ya Allah, di tempat ini pula kami memohon, ya Rabb, saudara-saudara kami yang ada di Palestina sekarang sedang dizalimi. Ya Rabb, ya Allah, turunkan pertolongan-Mu. Ya Rabb, segerakan pertolongan-Mu. Ya Allah, jadikan mereka semuanya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, berikanlah kelembutan dalam takdir yang menimpa mereka, jadikan mereka semuanya orang-orang yang Kau muliakan di dunia dan di akhirat. Ya Rabb, ya Allah, selamatkan Baitul Maqdis dari cengkeraman para musuh-Mu. Ya Allah, kami tahu janji-Mu, ya Allah, bahwasanya kaum muslimin akan berkibar benderanya, dan percepat kibarnya benderanya kaum muslimin. Ya Rabb, jadikan mereka semua yang wafat mendapatkan maqam syuhada, wafat dalam keadaan syahid, dan yang masih hidup Engkau jadikan selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, dengan kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, dan kehebatan-Mu, kemahamampuan-Mu, ya Rabb, maka semua kekuatan itu menjadi kecil di bawah-Mu. Ya Rabb, tidak ada kekuatan yang akan bisa mengalahkan-Mu. Ya Allah, maka tunjukkan kekuatan-Mu, ya Allah, untuk menolong kaum Palestina dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya Rabb, ya Allah, jadikan negara Indonesia yang kami cintai ini, Kota Solo yang kami cintai ini, jadi kota yang penuh dengan berkah, menjadi tempat yang insya Allah makmur dengan kebaikan, jadi tempat yang selalu jauh dari segala macam bala, jauh dari segala macam petaka, jauh dari segala macam bencana. Jadikan kami semua yang berkumpul di tempat ini saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling duduk karena Allah, dan kita semua mendapatkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandanglah kami dengan pandangan rahmat yang dapat memperbaiki semua keadaan kami, merubah hati kami menjadi baik. Ya Rabb, ya Allah, kembalikan kami ke jalan yang benar dengan kelembutan-Mu. Ya Allah, berilah kami petunjuk dengan kelembutan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, untuk semua keluarga kami, jadikan keluarga-keluarga di sini adalah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan putra-putra kami menjadi putra-putra yang saleh dan salihah. Ya Rabb, ya Allah, putra kami hidup di zaman fitnah, maka selamatkan putra kami. Ya Allah, jagalah imannya, jagalah akidahnya, jagalah ibadahnya, jagalah moralnya, jagalah akhlaknya. Ya Rabb, ya Allah, jadikan kami semuanya bisa menyaksikan putra-putra kami menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Ya Rabb, ya Allah, berikan keberkahan kepada mereka semuanya. Ya Rabb, ya Allah, berikan keberkahan kepada sahibul maqam Habib Hasan bin Muhammad Anis dan seluruh keluarga besar Habib Ahmad dan Habib Abdullah, dan semua keluarga besar Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi dan keluarga besar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, serta seluruh para habaib yang hadir, para kiai yang hadir, para alim ulama yang hadir, dan seluruh pejabat pemerintahnya hadir di tempat ini. Ya Rabbi Allah, berikan balasan kebaikan untuk pemerintahan Kota Solo yang telah melancarkan acara di tempat ini, sehingga kami bisa melaksanakan acara ini dengan aman dan nyaman tanpa ada gangguan apapun juga. Ya Rabbi Allah, jadikan kami semua orang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Izinkan mata kami memandang Nabi Muhammad, izinkan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beliau ridha kepada kami semuanya, dan kabulkan semua doa-doa kami semuanya. Ya Rabb, panjangkan usia kami fi ta'atin wa afiyah, dan akhiri usia kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi faj'al mujsama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliga khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin.